Tapi kalau tetangga-tetangga kita tuh, ya, kawan-kawan kita tuh, itu zimmi namanya, punya aturan dan tata laksana sama dalam negara. Man azza zimmiyan fa ana khosmu, kata Rasul. Siapa yang menyakiti orang-orang zimmi seperti itu, aku nih musuhnya, kata Rasul. Enggak boleh, jangan mentang-mentang beda agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita kemarin tentang kita berkewajiban berjihad, ya. Nah, sekarang ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak wajib jihad dan jihad itu sudah tidak ada. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nggak tahu itu pemikiran begitu dari mana. Dasarnya karena cinta Islam atau karena mengentengkan Islam. Mungkin juga karena pemikiran dia yang namanya jihad itu adalah agresif, ya. Melakukan penyerangan seperti halnya teroris itu tuh bukan jihad. Kalau teroris tuh itu apa Ustaz? Jahat, ya, kalau teroris. Jihad ini kan wa idzastunfira ayyanfira wa illam yuhtaj ilaihi qada. Kalau memang kamu diprediksikan harus bergabung untuk membela Islam, menjadi kelompok yang layak untuk bergerak, maka ayyanfira, bergeraklah. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan, malah jadi beban aja, ya. Ya tidak perlu. Macam kita ini mungkin udah jompo misalnya, ya, betino, ya, anak kecil, orang-orang cacat, tapi dia punya lapangan jihad lain, gitu. Bukan karena untuk membela atau melawan musuh yang agresif. Kita punya kewajiban lain, misalnya lebih mendekatkan diri kepada Allah, berdoa untuk keselamatan para pejuangnya, seperti gurunya Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Al-Fatihnya berjuang di lapangan, tapi gurunya keluar dari rumah berkemah, dia berdoa di situ, menunjukkan bahwa kewajiban untuk berjihad itu tetap ada, jangan ditiadakan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga, bukan kata Rasulullah, kata seorang ulama yang
kalimat-kalimatnya selalu menjadi mutiara Islam. Ibnu Atiyah walladzi istamarra alaihi al-ijma' anna al-jihad ala kulli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fardhu kifayatin. Ijma' ulama menggarisbawahi, istamarra, menetapkan bahwa jihad adalah wajib ala kulli ummati Muhammadin, terhadap setiap umat Nabi Muhammad. Nah kita nih siapa? Kita nih umatnya lah, gitu ya. Walaupun kita juga sebagai warga negara bangsa Indonesia, tapi kita adalah umat Nabi Muhammad. Tuh, ayo jangan kayak lupa tuh, mentang-mentang jadi warga negara Indonesia lagi lupa jadi umat Nabi Muhammad. Ya. Kita ini menjadi warga bangsa, warga dunia, iya itu memang, tapi sebagai kalimatnya, intinya kita adalah umat Nabi Muhammad. Jangan lupa kayak kita ini sebagai anggota partai ini, partai itu lupa ya. Yang dikedepankan hanya kewargaannya, yang keumatannya tidak dikedepankan. Nah ini yang jadi kita akhirnya melemahkan Islam, dan kita sendiri juga yang rugi gitu. Orang lain mah tetap berjihad dengan istilahnya yang lain, ya kan bisa jadi orang kafir ya yang memusuhi Islam, karena ada juga orang kafir itu yang bersahabat seperti kafir zimmi. Nah kafir zimmi jangan diganggu, malah kita diperintah untuk melindunginya. Tapi kalau kafir yang harbi, yang menyerang kita, yang mempola kita, yang mengeksploitasi kita, mengeksplorasi kita, dia mungkin punya apanya, punya istilah jihad, tapi bahasa dia kita nggak tahu apa tuh kira-kira. Dan jihad mereka kalau sudah kita lihat selama ini, dan memang menurut petunjuk Rasulullah tanpa aturan yang jelas ya. Pokoknya kapan sudah satu negara itu dijadikan musuhnya, habis semua tuh, babat habis itu. Gedungnya dihabisin ya, tanamannya dirusakin, anak-anaknya dibunuhin. Itu kan baru-baru ini ada pengakuan tentara Israel membunuh 5 orang anak. Apaan? Itu mah bukan perang namanya. Kalau umat Islam kan nggak begitu, tentara sama tentara saja. Kalau perlu malah keluar perang, tidak di daerah perkotaan. Ini dari udara, dari itulah yang dikatakan ulaika hum syarrul bariyah itu. Mereka yang harbi itu adalah seburuk-buruk makhluk yang merambat di muka bumi itu. Lah betino lagi hamil jadi sasaran apa itu senjata dia itu kan, Masya Allah. Itulah sebabnya kewajiban untuk berjihad itu jangan lepas dari konteks kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jihad kita bukan jahat, nggak nyerang kita, tapi apa namanya, defensif lah, bertahan, melawan. Makanya ada orang mengatakan, apa sih dalam Al-Quran kok bunyi ulaika hum
syarrul bariyah, bahwa orang kafir itu kok buruk sekali kelakuannya. Iya, itu orang kafir yang agresif ini nih, yang harbi ini gitu. Tapi kalau tetangga-tetangga kita tuh, kawan-kawan kita tuh, itu zimmi namanya, punya aturan dan tata laksana sama dalam negara. Man azza zimmiyan fa ana khosmu, kata Rasul. Siapa yang menyakiti orang-orang zimmi seperti itu, aku nih musuhnya, kata Rasul. Enggak boleh, jangan mentang-mentang beda agama, kecuali dianya agresif lagi, ya kan? Kita umat Islam ini adalah man salimal muslimuna biyadihi wa bilisani. Orang lain tuh jadi selamat karena tangan kita dan ucapan kita. Tentunya sesama muslim lebih dari itu, karena ada ukhuwah Islamiyah. Kalau sama orang kafir bukan ukhuwah, tapi suhbah, persahabatan, perkawanan, pertemanan, perkenalan, itu loh. Agak beda dikit. Cuma fardunya itu fardu kifayah gitu, bukan fardu. Itu tadi kalau memang diminta, ada negara atau mungkin ulama, ya kalau dulu kan pemerintahnya Belanda dulu, pemimpin bangsa adalah ulama, kalau dulu begitu. Pemerintahnya itu musuhnya kita, maka pimpinan kita itu ulama. Itu setahu tuh Mat, dulu pimpinan kita itu terutama di Jawa, ya itu ulama. Omongan pemerintahnya nggak didengar sebab dianya Belanda, dianya penjajah. Gitu. Kata Ki Hasyim Asy'ari, radius 70 kilo terjadi peperangan dari tempat kita, maka istamarra alal ummah. Ki Hasyim Asy'ari menetapkan terhadap umat Islam gitu ya, agar mereka berjihad gitu. Fa idza qama bihi man qama minal muslimina saqata 'anil baqin. Kalau sudah ada orang yang sudah dipilih, yang sudah dijadikan kelompok perang, ya kita sudah enggak wajib, tapi bukan berarti tidak mendukung. Ya. Kalau kita pikirannya tetap berkewajiban kepada kita untuk berjihad, ya kita harus bantu yang berjihad. Dan jihad ini jangan diartikan sempit setelah negara maju saja. Ke depan tidak mustahil ada orang yang menyerang negara kita, ya. Kita dengar fatwanya ulama, kalau kita wajib angkat senjata, wajib militer, bangkit. Nah, jadi kalau sekarang ini jihad itu dihilangkan, apa enggak rugi kita? Rugi itu umat Islam. Negara kita rugi, bangsa kita rugi. Gitu. Janganlah dikatakan tidak ada lagi jihad itu. Kata Syekh Zuhdi, al-jihad wajibun ala kulli ahadin ghaza aw qa'ada. Kata Syekh Zuhdi, jihad itu tetap wajib dan melekat pada setiap muslim, ya, baik dia berperang atau dia duduk. Inilah keuntungan bangsa Indonesia punya umat Islam mayoritas, jiwa patriotnya tetap melekat. Gitu. Standby. Gitu. Selagi damai, ya kita lebih damai. Selagi orang lain akan merusak negara ini,
Nah, dari dulu juga umat Islam ini kadang tidak mikir dirinya, tidak mikir hartanya. Nah, saat penyerbuan tentara sekutu yang menjadi hari santri itu, tanggal 22 bulan Oktober tahun 45, berapa ribu itu yang mati, tapi mati mereka dengan kerelaan, dengan kebanggaan. Kalau tidak ada itu, wallahu alam, apakah kemerdekaan Indonesia ini langgeng? Gitu. Sampai berani mengorbankan harta seperti ini, Bandung Lautan api itu, tidak rela dijajah daripada nanti fasilitas kita itu digunakan oleh musuh-musuh. Itu coba dimaknai secara luas, jangan dimaknai saja ting bating ke depan ada serangan seperti itu lalu jiwa patriot itu nggak ada. Karena sekarang sudah ada ulama-ulama yang ngomong begitu, jihad sudah nggak ada. Padahal mungkin tujuannya itu untuk menyetop apa tadi, teroris. Ya teroris jangan dikatakan jihad. Jangan kita kena prank. Lalu kita ulama ada berani mengatakan jihad sudah ada karena nak menahan teroris. Terorisnya yang kita hadapi gitu. Fatwakan bahwa teroris itu bukan jihad tapi jahat. Jadi yang bergerak, yang duduk ya duduklah, tapi tetap melekat dirinya ada kewajiban untuk jihad. Kalau kita mampunya dengan doa, kalau kita mampunya dengan sokongan, kalau mampunya dengan motivasi, diuntungkan negeri ini. Pasti pemerintah juga terima kasih. Ya dah ya. Fal qa'idu alaihi idza stu'ina aw yu'ina, yaitu tadi orang yang duduk oleh karena tidak dikategorikan sesuai dengan kondisinya untuk perang fisik, dimintai tolongan ya nolonglah gitu. Ini ada sebuah hadis ini Sahih Muslim bahwa kewajiban jihad dalam hadis itu dijelaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaqin, na'udzubillah. Orang yang mati tapi tidak mau berperang ya, pada saat kondisi perang pada saat negara dihantam ya, umat Islam diserang, agama di apa namanya itu, dulu kan pilih masuk Kristen atau saya bunuh, itu dipilih dulu aja begitu. Sama dengan di Spanyol begitu, banyak orang yang minta dibantai, milih melawan sejadi-jadinya, sporadis daripada mati menganggur. Meludahi jadilah. Tapi kalau tidak mau seperti itu, walam yuhaddis bihi nafsahu, dia tidak tunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang muslim, dia mati dalam keadaan munafik. Jadi jangan, jadi kita ini ada harus jihad. Kalau kita sekarang ini jihadnya apa? Ya jihadnya ngurus masjid,
mendidik umat. Ini jihad kita nih, jihad itu. Kalau tidak ada semangat jihad, ayo Ustaz, tengok wong tuh cuma punya tanah 1 hektar, bangun hotel, duitnya banyak. Nah kita ini 8 hektar, ngurusi umat begini nih, kadang ketekoran, kadang ada kelebihan, ya tak? Nah, kalau nak mikirnya sampai jihad, stop mbak, tutup nama pesantren tuh, merek diskotik, wah cepet nian tuh, bayar, ya tak? Rahmat jadi tukang parkirnya, ada berapa duitnya tuh? Ustaz Anwar jadi tukang kontrol apa? Ya. Tapi karena ada rasa keterpanggilan, habis umur kita, habis tenaga kita, ya. Dan karena ada rasa jihad, walaupun kita hidup sederhana, rumah kita nggak mewah-mewah banget, hidup kita ya seperti ya seadanya misalnya, ya sudah itulah. Karena kita mau jihad, orang lain lebih dari itu, ya kan? Tengok tuh yang apa namanya kesanggupan Kiai Hasyim Asy'ari memproklamirkan resolusi jihad, dan dia tengok santrinya banyak jadi korban, dia tengok kawan-kawannya banyak meninggal demi mempertahankan kemerdekaan. Makanya kata Abang tadi, kalau nggak ada ajaran jihad nih, belum tentu merdeka kita tahun nih besok 17 ya, 17 Agustus nih bisa berlangsung kan 17 Agustus terjadi resolusi jihad itu tahun berapa? Masih tamat tahunnya masih 45, Agustus, September, Oktober, 3 bulan, tanggal 22. Belum tentu itu bisa merdeka kalau tidak ada semangat jihad dari umat Islam di Indonesia, dari ulama-ulama. Nah ya, jadi kamu nih harus ada semangat jihadnya. Selain ada kerjaan, selain ada kuliah, tapi semangat kita apa? Paling tidak selamatkan dirimu dalam beragama, paling tidak selamatkan keluarga dalam agama. Saya kira inilah kajian kita ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti obrolan tanya bertanya sambil ngobrol sambil ngopi setelah kita pengajian. Kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang saleh. Wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidina wa husni talaqqi min masyayikhina waja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallama alaihi alhamdulillahi rabbil alamin.